Ya, saya kira memang kalau kita melihat perkembangan ilmu dan teknologi, ya mulai 4.1, 2, 3 sampai sekarang era digitalisasi sekarang. Kan dulu misalnya pertama kali temunya uap, kemudian listrik, ya dan seterusnya. Itu kan berdampak pada industrialisasi itu sendiri, terutama dari segi kecepatan. Bahkan sekarang beberapa misalnya negara Jerman misalnya sekarang beberapa pekerjaan itu sebagian besar pekerjaan industri itu dikerjakan robot, kira-kira seperti itu ya. Jadi memang era digitalisasi ini kita sebenarnya utamanya dunia pendidikan ini era keniscayaan harus kita mau tidak mau kita harus siap dan mau sebagai garda terdepan bahkan untuk menghasilkan berbagai kreatif inovasi berbasis digital juga kira-kira seperti itu di samping kita menyesuaikan terkait dengan kualitas pendidikan terutama mungkin juga terkait dengan lulusan ya. Jadi ada dua aspek ini, misalnya ada kualitas penyelenggaraan, tentu itu berdampak pada kualitas lulusannya. Kalau dari segi misalnya pelaksanaan betul era digitalisasi atau disebut dengan era destruktif ini ya, jadi era destruktif ini sebenarnya adalah era menuntut memang banyak persyaratan. Pertama, tentu SDM. Kalau kampus, maka staf tenaga kependidikan dan tenaga pendidiknya harus betul-betul melek ya. Artinya punya literasi yang baik terhadap terkait dengan digital atau IT. Demikian pula mahasiswa, tidak cukup hanya juga tenaga pendidik dan pendidik, termasuk mahasiswa. Tapi lebih dari itu, karena terjadinya proses pembelajaran di kampus itu adalah ada mahasiswa, ada tenaga pendidik. Mahasiswanya ini, apalagi di era pandemik, ini ada jarak antara saat boleh jadi mereka ada di daerah. Maka syarat mutlak juga adalah dukungan infrastruktur sarana prasarana, yaitu terkait dengan jaringan. Belum bicara kita kurikulum ini, ya, berbicara jaringan. Tetapi saya katakan sebenarnya kalau kita melihat ya perkembangan yang terjadi di dunia pendidikan, ya, awalnya dulu itu kita berbicara sistem pendidikan jarak jauh. Dulu yang leading itu baru UT, ya, dari jarak jauh itu, yang berbasis di tutorial online, perkuliahan online. Tetapi pandemi COVID datang mengharuskan karena kita work from home, learn from home, maka satu-satunya jalan alternatif waktu itu hari adalah ya harus ada pembelajaran jarak jauh atau secara online. Semua perguruan tinggi waktu itu hari awalnya lambat, tapi dengan kondisi manajemen of kepepet kalau bahasa umumnya ya, itu semua perguruan tinggi mampu melakukan lompatan terhadap penyelenggaraan perkuliahan online, termasuk Unsur Ultra. Kami juga melakukan dengan sumber daya yang ada ya, tapi alhamdulillah dengan apa yang kita lakukan dengan keterbatasan itu, Unsur Ultra ya terlepas bagaimana kriteria penilaian dari kopertis LLD wilayah 9 atau perguruan wilayah Sulawesi Tenggara mendapat penghargaan sebagai salah satu penyelenggara perkuliahan sistem daring yang terbaik tahun 2020. Nah, sekarang bagaimana kualitasnya? Benar, ya. Kita menyadari proses dengan kondisi yang tidak ideal, tentu belum bisa kita mengharapkan proses kualitas yang ideal. Tetapi paling karena ada nilai memang, ya artinya dengan segala keterbatasan yang saya katakan tadi, kemudian interaksi antara dosen dan mahasiswa tidak terjadi seperti yang ada nilai value juga yang antara dosen, pokoknya ada sesuatu yang hilang ya, utamanya hubungan antara emosional antara pendidik dan yang dididik itu hilang ya, ada nilai itu yang hilang, transfer itu yang hilang ya.
Tetapi terlepas dari itu, ya, sekarang ini kita menyadari mau tidak mau harus saya katakan tadi keniscayaan. Ya, olehnya itu kita bangsa Indonesia melalui pemerintah, dalam hal ini kami Yuan Sultra, sepakat ke depan mau era pandemi atau tidak, ke depan itu blended learning. Artinya kombinasi antara online dan offline. Era digital keniscayaan, karena ini global. Ini bukan masalah Indonesia saja, masalah global. Jadi kualitas saya kira akan apalagi kebijakan Mas Menteri akhir-akhir ini, kebijakan Mas Menteri sudah menyadari ini. Bahkan sekarang saya lihat dengan adanya kebijakan Mas Menteri, kebijakan pendekatan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, dia akan bekerja dengan ada 8 program itu, ya dimungkinkan mahasiswa untuk bisa dengan industri yang sekitar 40 SKS itu dilaksanakan dengan di luar perguruan tinggi, yang 20 SKS bisa dengan perguruan tinggi lain atau prodi lain. Ini memungkinkan mahasiswa itu untuk meningkatkan kualitas, terutama ya kalau sebenarnya kan ilmu itu sekarang, ya pengetahuan ada sudah di tangan kita sekarang, di tangan kita sekarang, karena di online sudah tersedia itu, ya. Yang kurang adalah bagaimana praktek mengalaminya. Olehnya itu kebijakan Mas Menteri adalah satu peluang bagi mahasiswa, harus dimanfaatkan bagaimana mereka mulai mengalami suatu proses, ya, learning by doing, doing by learning. Jadi dengan di industri misalnya, mungkin dengan juga pihak media, dengan instansi-instansi baik pemerintah maupun non pemerintah, ini semua difasilitasi. Jadi pada intinya, kenapa sudah disadari bahwa dulu itu ada hampir 144 SKS, ternyata menurut Pak Dirjen hasil evaluasi kementerian itu hanya tidak cukup 30 SKS yang dipakai ketika mengupdate rata-rata 30 SKS, yang lainnya itu hanya sekedar, artinya banyak tidak dipakai. Olehnya itu sekarang ini kita dengan adanya kemajuan IT, sekali lagi ya, kami menyadari ini tidak ideal, tentu kita menuju ke sana, tapi banyak instrumen yang harus kita perbaiki untuk peningkatan kualitas. Dan saya kira pemerintah ke depan, demikian akreditasi. Sistem BAN PT kita itu masih menggunakan manual. Misalnya mengunjungi visitasi, mengunjungi perguruan tinggi. Ke depan tidak perlu seperti perankingan dunia itu, tidak perlu dia hadir di perguruan tinggi tertentu. Dia cukup dengan data yang ada secara digital, semua bisa terekam kegiatan kita, dan di situ kita menentukan akreditasinya dan seterusnya. Jadi sekali lagi, ke depan ini linearitas tidak terlalu dituntut lagi. Seorang di kampus itu harus, kalau dari ilmu pertanian harus pertanian. Ke depan tidak begitu lagi, karena semua ilmu, seseorang perlu dibekali berbagai macam kecakapan, berbagai ilmu, sehingga dia betul-betul ketika, utamanya alumni kita nanti, jadi ketika dia selesai, dia mampu beradaptasi dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Kalau saya tidak ada kata takut, tidak ada kata khawatir, ya. Yang ada adalah menyadari, ya, bahwa memang era digital ini pasti ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Tapi karena saya katakan tadi keniscayaan. Nah, jadi kalau rasa takut, kalau apalagi era pandemi, imun kita bisa turun nih. Jadi kita perlu menyadari. Nah, kalau kita menyadari berarti kita harus menyiapkan strategi untuk preventifnya, ya. Atau bagaimana namanya itu new norm adaptif, kira-kira begitu, ya. Ya, jadi kita mampu beradaptasi pada perkembangan zaman ini. Nah, seperti tadi misalnya, pasti namanya suatu kemajuan pasti ada saja dampak yang saya katakan negatif. Mungkin tadi dari aspek budaya dan seterusnya. Oleh karena itu, memang juga sekarang pendekatan yang dipakai, misalnya taruh saja sosialisasi terkait. Jadi pendekatan juga dari
budaya, sebenarnya sudah harus memanfaatkan digital juga. Kira-kira seperti itu. Jadi sekarang ini misalnya semua aspek kehidupan ini kita coba. Jadi begini, untuk mendidik anak bangsa ini, olehnya itu kemarin kita baru saja juga menyelenggarakan webinar dan juga workshop bagaimana literasi digital. Tapi literasi digital narasumbernya tidak boleh saja orang IT. Tapi orang misalnya dari segi bagaimana dari segi hukum, bagaimana dari segi agama, bagaimana dari segi orang-orang budaya, jangan supaya tidak melunturkan. Namun demikian, era pendidikan saya katakan tadi, Pak Menteri sudah membuka ruang ini. Ya, jadi mahasiswa itu tidak hanya di dalam pembelajaran belajar sendiri di kampus, tapi disediakan ruang untuk misalnya ruang-ruang untuk 40 sampai 60 SKS di luar prodinya. Maksudnya itu di masyarakat. Ada yang mempunyai budaya, ya dia mungkin tadi dibagi misalnya suatu instansi yang terkait di budaya atau komunitas-komunitas yang budaya, bisa di situ dia. Yang kedua, program saya lihat Mas Menteri juga ini program karakter pendidik kebersamaan, nilai-nilai Indonesia, nilai-nilai kebangsaan tidak dilupakan dalam program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Contohnya, sekarang ini ada namanya program pertukaran mahasiswa. Bagaimana mahasiswa dari Sultra bisa kuliah di Irian, bisa dalam satu semester atau satu semester di Jawa, dan ada pertukaran baru saja kami mengirim juga untuk seleksi menjadi duta Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang kami kirim adalah ketua BEM kami, mudah-mudahan lolos. Itu dalam rangka adalah untuk menyatukan bahwa Indonesia ini adalah penuh dengan keragaman, dan ketika dia mengalami pertukaran, maka dia akan merasakan bagaimana budaya yang ada di Irian, bagaimana orang Irian kalau di Sulawesi memahami budayanya, demikian pula dalam skala-skala di Sulawesi itu sendiri. Jadi kami menyadari bahwa akan ada dampak negatif dari kemajuan itu, tetapi keniscayaan kalau saya mengatakan sebagai rektor, tentu saya pimpinan perguruan tinggi tidak perlu khawatir dan takut. Yang perlu adalah kita pahami dan siap mempersiapkan mahasiswa dan lulusannya mampu beradaptasi dengan dinamika regional, nasional, bahkan global tadi. Mereka harus kita siapkan, utamanya untuk kecakapan abad 21 itu. Kecakapan abad 21 antara lain adalah critical thinking and problem solving skill. Bagaimana mahasiswa Sultra utamanya, atau mahasiswa lain termasuk Sultra ya, mereka memiliki skill atau kemampuan di dalam mengkritisi permasalahan-permasalahan tentu dengan cara-cara tata krama dan etika yang benar. Tetapi yang terpenting adalah memiliki problem solving skill, memiliki kemampuan skill untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kampusnya, persoalan regionalnya, persoalan dan seterusnya. Yang berikutnya adalah kecakapan critical creativity and innovation skill. Jadi mahasiswa itu harus kreatif dan inovasi, selalu ingin melakukan sesuatu yang bagaimana hal-hal baru yang tadinya ada masalah, pasti ada solusinya. Tuhan yang memberikan suatu masalah, insya Allah pasti ada jalan keluar. Kemudian yang berikutnya adalah communication skill. Ini juga penting bagi mahasiswa. Mereka harus punya kemampuan public speaking misalnya. Sebagai misalnya bahasa asing, itu harus mereka belajar. Dan kami, apalagi Sultra, salah satu keunggulan yang kami tonjolkan di Sultra sekarang bagi mahasiswa adalah kepemimpinan, calon pemimpin masa depan. Mereka itu pemimpin masa depan. Oleh itu asrama saya beri nama asrama mahasiswa pemimpin masa depan. Itu sudah saya beri nama asrama saya sekarang yang tinggal di. Karena mereka saya ingin betul-betul menjadi pemimpin. Kalau dia menyadari bahwa dia menjadi pemimpin masa depan, dia harus mempersiapkan diri berbagai macam kecakapan, komunikasi skill. Yang berikutnya adalah satu yang tidak kalah penting, yaitu collaboration skill. Jadi bagaimana tadi mahasiswa kami ini
dalam proses pembelajaran pun diajari tidak hanya bekerja dan belajar sendiri. Dari bagaimana pendekatan pembelajaran, belajar kelompok dan belajar bersama. Itu salah satu menggal untuk keberhasilan bersama, menyelesaikan permasalahan bersama. Demikian pula kita perlu ada lintas perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri. Dan sekarang ini, Universitas Sulawesi Tenggara kemarin mahasiswa saya sudah ajak BEM in Action kemarin, mulai saya mengajak mereka bagaimana bersama-sama dengan perguruan-perguruan tinggi lain yang ada di luar negeri. Tidak hanya dalam negeri. Ya, kemudian sekarang ini kami juga sudah merancang membuka kelas internasional. Kami sudah webinar dan akan kerjasama dengan Universitas Indonesia. Dan dalam waktu dekat, mungkin yang paling impossible yang kami lakukan dalam waktu dekat adalah short course internasional. Ini kita sudah ada draftnya, hanya ini terhalang oleh pandemi yang pembatasan ini. Kami sudah bicara dengan UI, akan mudah-mudahan kami bisa kerjasama langsung meluncurkan program ini. Begini, saya kira begini. Jadi gini, bukan copot di Sultra, maksudnya begini. Jadi dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, ya, ada 8 program. Antara lain, misalnya ada magang, ya, ada pertukaran mahasiswa, ada kemudian ada asistensi mengajar, ya, untuk FKIP dan seterusnya. Jadi gini, dalam kami John Sultra telah merancang kurikulum implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi saya sudah minta, dan sekarang ini lagi saat-saatnya nih, semua prodi dan fakultas untuk merancang profil lulusannya, ya. Kemudian betul-betul kan harus mau tidak mau Merdeka Belajar harus betul-betul merestrukturisasi atau merubah kurikulum, mau tidak mau, ya, karena orientasi yang berbeda ini sekarang. Kemudian merancang bagaimana learning outcome-nya masing-masing, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi gini, olehnya itu saya sudah katakan sama para mahasiswa, kami ingin Sultra tidak boleh follower. Saya tidak mau follower. Tapi maksudnya kita rumuskan payung hukumnya dari kementerian, kita rumuskan kami punya profil lulusan seperti ini, seperti tadi misalnya, bagaimana ini? Sekarang kan sudah kami berarti sudah ada. Olehnya itu dalam merumuskan profil lulusan ini, kami bertanya pada stakeholder, melibatkan. Macam tadi kan, tadi misalnya, apakah saya butuh ahli akuntan, kemudian bahasa Inggris saya langsung copot di sini. Itu menjadi pertanyaannya tantangan sekaligus masukan. Berarti misalnya gini, prodi ekonomi misalnya, manajemen, maka dia berarti salah satu skill yang harus tercapai mampu menjadi menyelesaikan persoalan akuntan, walaupun dia bukan jurusan akuntan. Mampu berbahasa asing, walaupun dia bukan. Jadi sekarang inilah yang kita rumuskan juga terakhir, perguruan tinggi itu tidak hanya ijazah dan transkrip, tapi perlu ada namanya surat keterangan pendamping ijazah. Di situ dicantumkan macam tadi, belum manajemen bisa menyelesaikan persoalan akuntan, bisa berbahasa asing. Nah, tentu sekali lagi ketika suatu prodi merumuskan ini, termasuk saya katakan bagaimana cara, how to do it, how to achieve, ya kira-kira begitu. Maka solusinya adalah dia barakah program-program, misalnya apakah mahasiswa diberi peluang untuk ke prodi lain memperdalam bahasa Inggris, kan ada pilihan itu. Ada prodi lagi misalnya dia perlu ke UHLOLO belajar akuntan, atau ke perguruan tinggi lain akuntan, atau pergi magang ke bank. Karena itu dimungkinkan. Karena sekali lagi magang sekarang bukan magang kayak dulu hanya praktek 1 hari, sekarang itu 1 semester. 1 semester itu dimungkinkan 20 SKS dia. Tidak perlu di dalam ruangan. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk menjawab itu ada peluang suatu waktu memang ke depan. Dulu IPB telah menjawab itu sebenarnya salah satu indikator. Dulu banyak IPB, banyak tidak kerja di pertanian, banyak di bank, ada di media. Termasuk di Halo banyak fakultas pertanian bukan kerja di kantor, ada di media.
Jadi memang lulusan untuk saya sudah katakan sama mereka, kita siapkan kita punya lulusan mampu beradaptasi pada jenis pekerjaan apapun juga ke depan ini. Karena kita bahkan begini, sudah bisa diprediksi 50 jenis pekerjaan akan hilang. Akan muncul sekitar 50% jenis pekerjaan baru yang belum pernah kita duga bagaimana modelnya ke depan. Nah, inilah kami perguruan tinggi yang harus mempersiapkan ini. Oleh saya katakan, saya bilang, saya walaupun dengan segala keterbatasan, saya minta teman-teman jangan terlalu terkesan kita follower. Mari kita rumuskan sendiri, kita evaluasi, bahwa yang penting kita yakin bahwa dengan cara ini lulusan kita bisa seperti ini. Padahal tadi kepemimpinan kita latih dia. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini saya punya organisasi mahasiswa dengan cara-cara pendekatan seperti itu, mulai percaya diri, ada menjadi koordinator BEM, pernah menjadi ketua koordinator. Mungkin itu bagian dari dampak dari itu, tapi yang jelas ketua BEM kami alhamdulillah sudah penuh percaya diri menjadi koordinator BEM Sesultra, yang tahun lalu menjadi koordinator BEM Sulawesi. Artinya nilai kepemimpinan itu olehnya itu kami buat program namanya Unsultra Camp. Unsultra Camp ini yang kita prioritaskan leadership. Tapi leadership tidak cukup. Kewirausahaan, bahasa asing, public speaking dan sebagainya harus kita bekali. Jadi anggaplah itu dia kuliah di situ hanya bagian, tapi inilah impian saya. Tapi tidak mudah, saya tahu. Challenge-nya banyak. Tamanya sekali lagi SDM, dosennya. Kemudian dosennya harus mampu merubah juga, melakukan transformasi diri juga bahwa memang harus begini. Tapi saya katakan, saya orangnya begitu. Impossible, bagaimana impossible to be possible? Itu saya punya, selalu saya. Karena saya yakin bahwa kalau ada niat baik, pasti ada jalannya untuk kita meraih. Jadi sekali lagi, pertanyaan tadi itu sudah bisa menjadi challenge bagi prodi, bahkan seperti itu. Dan memang baru kita rumuskan ini. Tolong saya bilang, olehnya itu kenapa saya buka short course? Saya akan buka, saya kaget mahasiswa saya kemarin yang baru ikut Putri Indonesia yang lolos masih ekonomi, tapi dia bisa bahasa Korea. Saya tanya, di mana belajar bahasa Korea? Otodidak. Berarti bisa ini. Ya saya kasih tahu dia kemarin, wah, kalau sekarang hanya satu ekonomi, kenapa bukan fakultas hukum bisa bahasa Korea? Bagaimana pertanyaan? Berarti tinggal bagaimana kita giring mereka bahwa lulusan Unsultra ini kita menyiapkan berbagai macam pangkat pisau untuk mampu beradaptasi dan yang pekerjaan. Sehingga tentang, tapi betul saya bahkan begini, saya tantang saya punya prodi. Tapi tidak mungkin tambah SKS, Pak. Oh enggak, kalau bisa nggak usah terlalu banyak SKS, Pak. Yeah. Sekarang itu saya bilang ada beberapa prodi terlalu banyak mata kuliahnya, kurangi, perkaya. Jadi untuk apa terlalu banyak teori sudah banyak di mahasiswa itu sudah dia baca di dalam genggaman setiap saat. Sudah ada guru Google. Profesor Google itu sekali lagi saya katakan tadi bahwa dosen itu tidak boleh lagi so tahu. Perguruan tinggi masa depan adalah dosen tidak boleh tahu. Dia hanya merasa bahwa oke, saya duluan, saya dosen dan sudah dibekali punya kompetensi sebagai dosen profesi. Saya bersedia untuk mendampingi, membimbing. Kira-kira seperti itu. Tapi tidak boleh lagi merasa so tahu. Nah, ada pembatasan karena pandemi. Kan harusnya tanggal 9 Juli kemarin. Kita geser. Dan satu yang saya gelorakan adalah dia sini adalah dream to become a future university. Itu kita punya. Jadi itu yang saya gelorakan sekarang ini supaya betul-betul semua staf, dosen betul-betul mulai bermimpi menjadi perguruan tinggi yang terdepan di masa yang akan datang. Syaratnya adalah mau tidak mau perkuat IT. Olehnya itu kami mata kuliah wajib seluruh prodi adalah IT sekarang. Dan saya baru saja merekrut ada 7 lulusan IT yang bisa menghandle bagaimana semua manajemen berbasis IT, kemudian pembelajaran berbasis IT. Pokoknya IT kami sudah kerjasama dengan LARK yang berkedudukan di Singapura untuk manajemen digital. Tapi ya sekali lagi belum
belum maksimal, tapi kita sudah on the track, sekarang kita sudah jalan. Yang jelas gini, saya ini selalu, saya katakan tadi, bagaimana impossible to be possible. Dan selalu saya yakin itu ada jalan. Kalau Allah menghendaki, saya selalu katakan, yang dulunya saya pertama saya datang, apa yang saya bisa kerjakan? Maka saya bermimpi, berikhtiar, dan selalu tawakal kepada Allah menjadi jalan. Insya Allah. Olehnya itu sekali saya katakan, doakan kami insya Allah. Sekali kami rancang, kita punya kurikulum. Kita baru kemarin saya baru serahkan lagi magang di ada mahasiswa teknologi pertanian di salah satu swasta. Baru saja 3 hari minggu lalu magang mereka ya, untuk pokoknya saya bilang dia ketika sudah selesai magang, bagaimana produknya bisa kami nikmati dan kami serahkan kepada pemerintah daerah yang membiayai beasiswanya. Kami diberi amanah di sini, ada penerima beasiswa dari Bombana itu untuk lanjut di sini. Sebenarnya sejak beberapa tahunnya, sebenarnya sudah embrio-embrio sebenarnya sudah berjalan. Antara lain KKN itu sebenarnya bagian dari mirip itulah KKN Merdeka Belajar, karena dia pergi di desa mendiagnosa masalah dan di sana dia belajar, tapi waktunya kan singkat. Olehnya itu SKS-nya sedikit. Dan satu mata kuliah dia disebut KKN. Nah, program KKN ini sekarang ada namanya, itu program membangun desa ini, dirubah namanya. Kalau pendekatan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, hanya dia 1 semester. Ya, jadi 1 semester itu artinya tidak hanya 1 mata kuliah. Dari banyak mata kuliah, 20 SKS dia harus selesaikan di kegiatan itu. Dia selesaikan. Dan memang sebenarnya ketika seseorang atau mahasiswa itu berada di desa, bukan satu ilmu dia pakai, berbagai ilmu dia pakai. Nah, inilah kurikulum ini kami rumuskan pada semester itu mata kuliah ketika misalnya seorang, sebelum saya jawab tadi apa ada tidak, ketika misalnya mahasiswa ada di suatu perusahaan, dia magang di situ, pertanyaannya mata kuliah mana 20 SKS yang dia bisa selesaikan. Ini yang harus dirumus, karena pembimbingnya ada dosen, ada juga pembina di tempat magangnya. Nilai itu 2, dari dalam dan dari luar. Jadi situ ya. Nah, sekarang pertanyaan apa? Kita sudah mulai dulu. Hanya saya katakan tadi awalnya itu kan kuliah KKN saya kan KKN model tematik saya. Jadi bagaimana Mas dulu dari 2 tahun lalu caranya begini, saya kalau mahasiswa itu masih KKN saya. Yaitu yang pertama mereka membuat proposal. Untuk sekaligus setelah itu turun ke lapangan, mendiagnosa masalah. Sudah itu presentasikan dia. Ya, satu kelompok mempresentasikan masalah-masalah yang ada di desa, kemudian program apa yang untuk menjawab itu. Diseminarkan tuh sebelum turun, baru implementasi kemudian dinilai desa dan dinilai oleh Pak Desa atau perangkat desa. Setelah itu dilaksanakan, kita monef tentu, ini singkat ceritanya ya. Kemudian hasilnya orientasi produk. Karena saya katakan yang saya tuntut tidak hanya pergi laporan saya ingin lihat kalau pertanian ada hasil produknya. Baik produk untuk konsumsi maupun untuk marketingnya. Ekonomi bagaimana proses, bagaimana menjual. Minimal seperti itu. Hukum apa? Teknik apa? Misalnya teknik banyak ada beberapa master plan yang mereka lahirkan di desa, sehingga banyak dinanti oleh ada testimoni masyarakat. Ternyata KKN mereka itu dinanti, kapan lagi kami juga Pak, karena mereka ada produknya. Misalnya master plan digambarkan jembatan, misalnya di Lampung kemarin di tahun lalu digambarkan jembatan itu. Jadi dia tinggal ajukan artinya gambar tadi dia sudah bisa ajukan ke bantuan dana desa dulu itu kan sudah ada ya. Kemudian lain lagi begini itu ya, sekarang kita sudah tingkatkan ini. Kemarin saya katakan ini baru awal lagi kita tingkatkan, misalnya Fakultas Pertanian kerjasama dengan perusahaan tertentu, CV tertentu ya, untuk magang. Nah, kita lepas kemarin 10 magang, baru saya minta Prodi merumuskan mata kuliah apa yang dia selesaikan selama 1 semester. Ketika ada di situ dia. Ini karena harus
kuncinya adalah persepsi dan mindset dosen harus juga sama. Karena mata kuliah. Nah, jadi ada nilai dari nanti mata kuliah 20 SKS itu ada nilai dari perusahaan itu, kemudian dari dosen-dosen. Ya, kita akan evaluasi. Jadi Pak Dirjen juga menyampaikan dimulai dengan segala kekurangannya. Nanti kita perbaiki dari waktu ke waktu. Karena saya dalam waktu dekat, saya lagi merumus, tunggu waktu yang tepat, akan launching namanya Kampung Akademik Unsultra. Apa itu nanti ada saatnya saya akan luncurkan. Banyak itu dia punya, saya lagi siapkan konsepnya, tapi sesungguhnya untuk menjawab implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dan itu menjadi ciri khas Unsultra nanti.